Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Eko Prasetya Loho dengan nomor NIM 2101 01109. Grup C, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya, yaitu mengenai kristologi dan antropologi. Yang pertama adalah kristologi. Kristologi merupakan cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Kristus di dalam agama Kristen. Kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia ini terkait dengan perbuatan perilaku manusia. Yesus disebut Kristus karena Yesus dipilih oleh Allah menjadi penyelamat dunia ini. Kristus, sehingga akhirnya sebutan Kristus pun menjadi nama bagi Yesus. Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab dan dasar iman Kristen. Tanpa Kristus, kekristenan tidak memiliki makna sama sekali. Permasalahan kristologi sejak lahirnya sampai sekarang, pribadi Kristus menjadi perbincangan dari berbagai kontroversi. Mempelajari kristologi dengan metode historik dapat mengakibatkan pandangan kristologi yang bertentangan dengan kristologi tradisional, di mana bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Kemudian yaitu mengenai dua natur Kristus. Dua natur Kristus berarti di dalamnya terdapat dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Natur keilahian dan natur kemanusiaan disatukan menjadi satu pribadi. Natur keilahian dapat kita lihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus Kristus, seperti pada saat Yesus melakukan pengampunan dosa, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 2-7. Kemudian Yesus melakukan pengampunan dosa. Itulah isinya, pengampunan dosa. Selanjutnya yaitu Yesus setara dengan Allah Bapa, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 30 ayat 10. Selanjutnya yaitu kita juga bisa melihat keilahian Yesus Kristus, seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Karena hal tersebut tidak ada manusia seperti kita manusia biasa melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu bahwa setan sendiri pun mengakui bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Setan aja mengakui hal tersebut. Bagaimana dengan kita manusia yang memiliki akal budi, memiliki pemikiran? Pasti kita juga menyatakan hal yang sama, bahwa Yesus adalah Allah Bapa yang hidup bagi kita orang percaya. Selanjutnya itu mengenai kemanusiaan Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus Kristus dapat kita lihat dari pribadi Yesus Kristus. Seperti Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Ia tumbuh seperti kita manusia. Bahkan dia melakukan hal yang kita lakukan sebagaimana manusia. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa capek, bahkan dia juga bisa marah. Dan yang terakhir, Yesus juga bisa meninggal. Karena Yesus juga manusia, jadi dia bisa meninggal karena nggak ada manusia yang hidup selamanya di dunia ini. Semuanya adalah hanya kehidupan sementara. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pentingnya dua natur Kristus. Yang pertama adalah natur keilahian. Mengapa sih penting natur keilahian bagi Yesus Kristus? Yang pertama itu adalah supaya Yesus dapat taat sempurna kepada Allah Bapa. Yang kedua, supaya ketika kematian Yesus Kristus memiliki nilai penebusan yang tidak ada batasnya. Yang ketiga, supaya Allah tetap bertindak adil ketika Allah menghukum Yesus sebagai ganti manusia. Karena pada dasarnya yang dihukum adalah Allah sendiri. Selanjutnya, pentingnya natur kemanusiaan bagi Yesus Kristus. Mengapa perlu natur kemanusiaan bagi Yesus Kristus? Yang pertama itu adalah
pada dasarnya yang berdosa dan berbuat dosa adalah manusia. Jadi yang menebus hal tersebut pun haruslah manusia. Jadi Yesus Kristuslah manusia yang menebus dosa kita manusia. Kedua adalah supaya Yesus dapat menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dan yang ketiga yaitu supaya Yesus Kristus dapat menjadi teladan bagi kita manusia. Selanjutnya yaitu mengenai persatuan pribadi. Persatuan pribadi yaitu dua natur yang berbeda, disatukan, tidak dapat terpisahkan. Ia tetap Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Selanjutnya yaitu mengenai ajaran ataupun pandangan yang salah mengenai natur Kristus, dua natur Kristus. Yang pertama adalah ajaran Gnostikisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Allah Maha Suci, maka tidak mungkin Ia menciptakan dunia yang jahat dan bergumul dengan manusia yang jahat. Kedua adalah ajaran Ebionisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang kemudian dipilih Allah sebagai Mesias karena Ia menjalankan hukum Taurat dengan tepat. Ketiga adalah ajaran Alienisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ketiga karena Dia bukanlah Allah dan bukan manusia. Dan yang keempat adalah ajaran Nestorianisme. Ajaran ini menyatakan bahwa ajaran ini menyangkali adanya persatuan pribadi antara natur keilahian dan natur kemanusiaan dalam Yesus Kristus. Selanjutnya yaitu mengenai jabatan Yesus Kristus. Jabatan Yesus Kristus ada 3. Yang pertama sebagai rasul ataupun nabi. Yang kedua sebagai imam. Yang ketiga sebagai raja. Itulah jabatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Selanjutnya yaitu mengenai ketidakberdosaan Yesus Kristus. Siapa sih kita manusia yang berani menyatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Saya rasa tidak ada kita manusia yang berani mengatakan hal tersebut, bahwa saya tidak berdosa, saya tidak memiliki dosa. Saya pribadi sendiri mengakui bahwa saya ini adalah manusia yang berdosa. Tetapi Yesus Kristus berani mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 8 ayat 46. Selanjutnya yaitu mengenai karya-karya yang dilakukan Yesus Kristus. Karya Yesus Kristus itu bisa kita lihat seperti pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Apalagi memberi makan 5.000 orang. 10 orang aja kita beri makan, kita sudah kesulitan. Apalagi memberi makan 5.000 orang. Pasti mustahil bagi kita manusia seperti ini, manusia biasa. Karya Kristus juga bisa kita lihat mulai dari kelahiran Yesus Kristus, kemudian kematian Yesus Kristus, kemudian yaitu kebangkitan Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah melalui kenaikan Yesus Kristus. Dalam 4 hal itu, di situ banyak terjadi karya-karya Kristus. Baiklah, situlah sedikit pemahaman saya mengenai kristologi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang antropologi. Antropologi. Apa sih antropologi itu? Antropologi merupakan kata yang berasal dari Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos berarti kata. Jadi antropologi membicarakan tentang manusia. Antropologi merupakan cabang ilmu teologi yang mempelajari tentang manusia, sifat-sifatnya, hubungan-hubungannya dan perbuatannya. Perlu kita tegaskan, dalam mempelajari manusia, kita harus kembali ke sumber utamanya, yaitu Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan karya agung Allah, diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Kemudian yaitu mengenai pandangan mengenai penciptaan manusia. Yang pertama adalah pandangan
ateistik. Kaum ateis tidak percaya akan adanya Yesus Kristus, sehingga ia melihat dunia ini dan manusia hanyalah hal ketepatan, ataupun semua terjadi ini hanya karena ketepatan. Jadi mereka percaya bahwa bukan Allah yang menciptakan dunia ini. Kemudian adalah pandangan teistik. Kaum non-ateis mengatakan bahwa Yesus ikut campur dalam proses penciptaan, termasuk penciptaan manusia, tetapi tidak ada dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung. Kemudian adalah pandangan Alkitab. Manusia diciptakan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam Kejadian 2 ataupun Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan melalui ataupun dari debu tanah yang kemudian diembusi nafas oleh Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7. Selanjutnya yaitu, mengapa sih Allah menciptakan manusia? Pasti kita pernah di benak kita bertanya, mengapa sih Allah menciptakan manusia? Hanya ada satu tujuan Allah menciptakan kita manusia, yaitu untuk memuliakannya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 7. Bahwa jelas tujuan kita manusia di dunia ini yaitu untuk memuliakan Allah. Selanjutnya yaitu pentingnya natur kemanusiaan. Antropologi dalam teologi sistematika sangatlah penting karena manusia adalah objek utama dalam proses penyelamatan oleh Allah. Oleh karena itu manusia memiliki penempatan kedudukan yang penting dalam Alkitab selain dari Allah sendiri. Kemudian yaitu mengenai gambar dan rupa Allah. Dalam sejarah Irenaeus dan Tertullius menyatakan bahwa membedakannya menjadi dua, yaitu gambar merujuk kepada tubuh manusia, sedangkan rupa merujuk ke natur spiritual manusia. Kemudian dalam kitab Perjanjian Lama ada 3 dicatatkan mengenai gambar dan rupa Allah. Yang pertama itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kedua yaitu Kejadian 5 ayat 1 sampai 3, dan yang terakhir tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 6. Kemudian di dalam buku kitab Perjanjian Baru tertulis di dalam Yesaya 3 ayat 9, Yakub 3 ayat 9 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Kemudian yaitu arti kata gambar dan rupa Allah. Di sini ada 2 arti kata. Yang pertama itu arti etimologis. Arti etimologis ini menyatakan bahwa Allah yang asli dan manusia adalah salinannya, ataupun kita manusia ini hanyalah tiruan dari Allah. Kemudian adalah menurut teologis. Menurut teologis adalah manusia seperti Allah, tapi manusia bukanlah Allah. Selanjutnya yaitu mengenai pandangan-pandangan tentang natur kemanusiaan. Ada 3 pandangan. Yang pertama adalah pandangan protonomi. Pandangan ini mengatakan bahwa natur manusia ada 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian pandangan dikotomi menyatakan bahwa natur manusia itu ada 2, yaitu tubuh dan jiwa, unsur yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah pandangan monisme ataupun monoisme. Pandangan ini percaya bahwa pribadi manusia adalah pribadi yang utuh, tidak terpisah-pisahkan. Selanjutnya yaitu mengenai tubuh dan jiwa. Apa sih tubuh dan jiwa?
tubuh seperti yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7. Pada mulanya Allah menciptakan tubuh terlebih dahulu. Kemudian Ia memberikan jiwa kepada manusia. Tubuh merupakan sesuatu yang baik, bukanlah sumber dosa. Tetapi sumber dosa pada dasarnya adalah jiwa. Hubungan tubuh dan jiwa merupakan suatu hal yang misterius. Tidak dapat kita pahami ataupun kita mengerti sepenuhnya. Jiwa dapat menggerakkan tubuh. Oleh karena itu, sebagian dari gerakan tubuh yang kita lakukan tergantung kepada jiwa. Selanjutnya yaitu mengenai kehendak bebas manusia. Ketika manusia belum berdosa, manusia memiliki kehendak, yaitu antara taat kepada Allah atau tidak. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia hanya bisa berbuat dosa. Tapi bukan berarti kehendak bebas manusia itu hilang. Seperti ketika manusia berbuat dosa sekarang, dia akan tetap melakukan itu besoknya. Mengapa? Karena itu adalah kehendaknya sendiri, kehendaknya untuk berbuat dosa. Itulah contoh ataupun perumpamaan tentang kebebasan manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, bahwa dosa masuk kepada manusia karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, di mana keberhasilan setan dalam menaburkan benih ketidaktaatan kepada manusia melalui ular dan Hawa. Mengapa setan menggunakan Hawa sebagai perantaranya? Mengapa tidak Adam saja? Ada 3 alasan. Yang pertama itu adalah karena Hawa tidak menjadi kepala perjanjian. Yang kedua, Hawa tidak menerima perintah secara langsung. Dan yang ketiga, Hawa adalah alat yang efektif untuk mencapai Adam. Baiklah, teman-teman, sampai di sini penjelasan dan pemahaman saya mengenai kristologi dan antropologi. Jika ada perkataan yang salah ataupun kurang dimengerti, saya minta maaf karena saya masih dalam proses pendidikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan shalom.